tunjuk ya, dia memang masih kecil banget sih guys. Nah itu barusan gue masukin kutu air supaya buat makanan burayaknya supaya cepet gede. Nah kenapa gue masukin kutu air, karena nah itu dia tuh guys. Itu dia burayaknya yang sudah berumur 2 minggu. Nah itu dia. Ya guys, ini dia cupang yang sudah habis di breed atau dikawinkan, dan telurnya sudah menetas. Ini dia. Ini kali pertama gue melakukan breeding dan hasilnya lumayan ya, banyak tuh dia udah pada berenang tuh. Oke, sekarang kita siapin wadah pembesaran buat si burayak tadi. Ini gue udah siapin ember, isinya air yang sudah diendapin ya, yang akan kita endapin, air bersih. Ini kita masukkan daun pisang kering ya, daun pisang kering kita endapin ya. Dan lupa kita tambahin garam ikan. Nah ini dia garam ikannya, segini aja kita sebarin, kita ratain. Oke. Oke, setelah ini kita biarin selama 1 hari sebelum burayaknya nanti kita pindahin. Oke. Nah, kita sudah pindahin burayaknya ke kolam pembesaran itu. Dia udah di dalam, itu nggak kelihatan ya, tapi dia udah pada berenang di dalam. Mudah-mudahan berkembang dengan baik. Ini dia pakannya udah disiapin, kutu air. Ini pakan untuk nanti ketika burayaknya udah berumur minimal 1 minggu. Burayaknya kutu airnya sudah kita kembang biakan. Nah itu para indukannya lagi pada dijemurin. Oke guys, selamat sore. Hari ini gue mau coba nge-breeding ikan cupang lagi. Jadi ikutin prosesnya seperti apa. Ini sebenarnya udah kali kedua gue untuk melakukan proses breeding ya. Jadi untuk yang pertama itu gue sudah melakukan proses breeding, cuma memang dari jumlah burayak yang awalnya itu banyak sekitar 100, sekarang itu hanya tersisanya sangat sedikit ya. Tersisanya tuh hanya sekitar 10 lah. Banget sih guys. Nah itu barusan gue masukin kutu air supaya buat makanan burayaknya supaya cepet gede. Nah kenapa gue masukin kutu air, karena nah itu dia tuh guys, ini burayaknya. Oke, kelihatan ya. Berapa sih?
kasih tunjuk sama teman-teman semua. Karena betina, gue kemarin sempat coba betina, karena gue cuma punya satu betina, cuma satu betina yang gue punya, female yang sama yang kemarin gue kawinin. Gue ganti dengan male yang lain dengan ukurannya yang sama, kayaknya kurang cocok ya. Jadi ada waktu kemarin gue udah habis gue pijahin, lalu telurnya ada gitu. Setelah gue biarin, gue pisahkan, gue angkat itu betina atau si female-nya, ternyata itu adalah telurnya nggak ada gitu. Jadi gue kurang paham juga sih, apa mungkin itu kurang tidak cocok atau memang belum cukup umur atau bagaimana. Gue juga kurang paham sih. Jadi akhirnya gue ganti ikannya, akhirnya gue ganti dengan betina yang sama dengan jantan yang sama pada saat gue proses breeding yang pertama. Jadi breeding yang kedua dengan ikan yang sama begitu. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini tadi female yang gue kawinin. Nah, ini female yang sama, lihat. Nah, ini femalenya breeding pertama dengan cupang India, dengan cupang betina ini. Breeding yang kedua ini pun dengan cupang yang sama. Nah, ini dia para cupang koleksi gue, baru dikit sih. Jadi gue memang ingin coba breeding untuk menambah koleksi aja dengan cara sendiri, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini male yang lagi menjaga telurnya ya. Dia udah bikin sarang dan di dalamnya udah ada telur guys, udah ada telur. Nah, ini untuk jantan yang sama pada saat perkawinan yang pertama juga dengan dia, perkawinan yang kedua juga dengan dia. Ini ya dia giant ya, jadi jenisnya ini ikan cupang giant black. Nah, karena dari sisi ukuran memang dia udah lebih gede banget sih, dia jumbo. Pertama kali gue beli juga dia memang jumbo. Oke, langsung kita tutup aja guys, takutnya dia stres nanti dimakan telurnya. Ini air yang udah gue endapin pakai daun ketapang. Oke, biarin dia ramin telurnya, nanti tunggu prosesnya sampai itu ya guys ya. Nah teman-teman, sekarang karena itu tadi telurnya sudah menetas dan sedang dirami oleh si jantan, jadi sekarang gue lagi nyiapin air yang untuk pembesaran si burayak nanti. Ini kita sudah endapin ya, air di dalam ember pembesaran. Nah, ini airnya air sumur ya, belum diendapin, akan diendapkan. Nah, di sini gue ada satu, ini adalah daun pisang kering, ada garam ikan dengan daun ketapang. Yang pertama kita campur untuk si garam ikan ini supaya bisa menetralkan atau menurunkan dari pH air itu sendiri agar nanti cocok untuk si ikan burayak. Jadi sebelum burayak menetas, memang akan alangkah lebih baiknya kita sudah endapin. Jadi nanti ketika burayaknya sudah berumur 4 hari itu akan kita masukkan, jadi airnya udah enak ya buat dia ya. Dia sudah istilahnya hangat, tidak dingin gitu. Jadi udah cocok, sudah pas lah. Ini kita masukkan garam ikannya ya, teman-teman bisa lihat. Gue coba masukin garam ikan. Nah teman-teman, ini garamnya ya. Garamnya kita tabur aja ke dalam ember, kita aduk supaya bisa cepat larut. Baru ini daun pisangnya kita masukin. Sebenarnya daun pisang ini juga nantinya akan menjadi makanan juga buat si buraya. Karena apa? Nanti dari daun pisang ini yang sudah tercampur dengan air yang sudah kita endapin, dia akan secara otomatis, secara alami dia akan bisa memunculkan atau menimbulkan infusoria, yang mana itu adalah buat makanan si burayak yang berumur 4 hari gitu ya. Nah ini sudah kita endapin.
ya. Nanti jangan lupa kita tambahin aja daun ketapang sedikit. Ini daun ketapangnya kita ambil sedikit guys. Daun ketapangnya cukup segini aja ya. Nanti dia akan menghangatkan si airnya. Oke. Ini untuk air yang akan kita endapin. Ini kolam burayak yang saat ini sudah berumur 2 minggu lebih, mau masuk ke 3 minggu. Oke guys, ini dia burayak yang kemarin sudah di breeding, hasil breeding kedua ya. Jadi sudah gue pindahin ke dalam ember pembesaran. Nah, induknya juga sudah gue pisahin. Ini usianya sampai hari ini itu dia seminggu pas ya. Nah, dia ada di dalam nih guys ya. Mudah-mudahan semuanya hidup sampai nanti umur 3 bulan ya. Dan ini adalah burayak yang berumur sudah 1 bulan. Nah, inilah sisa-sisanya guys. Ada 9 ekor burayak. Nah, bisa dilihat ya. Dia ini ember yang sudah gue bersihin ya, sudah dibersihkan. Jadi mereka sudah ganti air. Nah, ini dia, semoga semua sehat-sehat. Sudah ya, dari ratusan tinggal 9. Saya pikir cukup beruntung ya, nggak mati semua gitu loh. Jadi ini sebagai pemula cukup ya berkesan lah. Kita bisa melihat bentuk burayak umur 1 bulan. Semoga bisa ke 2 bulan, nanti 3 bulan baru bisa kita pindahin ke soliter. Memang proses mengawinkan atau memijahkan ikan cupang itu memang relatif gampang susah gitu. Jadi kita memang harus bisa menentukan si cupang betina yang sudah full telur dengan si jantan yang sudah siap kawin. Karena walaupun dia sudah cukup telur tapi jantannya itu tidak siap kawin atau belum jodoh, yang ada nanti malah berantem gitu. Satu, dia pertama berantem atau dia nggak mau bikin sarang gelembung udara buat sarang telurnya, dan yang ketiga telur menetas tapi malah dimakan. Nah, itu sih yang sudah gua alamin. Jadi karena gue pikir udahlah, gue mau coba dengan jantan yang sama, yang dimana yang pertama sudah berhasil menetas menjadi burayak dan burayaknya sudah sedang dalam proses pembesaran. Nanti teman-teman ikutin proses, mudah-mudahan jadi semua ya teman-teman ya, karena biar gimana pun juga gue adalah pemula yang ingin coba-coba dan belajar dari YouTube teman-teman yang udah pada jago-jago cupang. Itu gue sangat bersyukur sekali punya channel-channel seperti itu ya, dari teman-teman yang lain yang mau memberikan ilmu. Jadi ini juga gue akan men-share dengan cara gue. Gagal atau tidaknya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Jadi ini yang tidak baik jangan diambil, yang baik bisa teman-teman ambil untuk bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga untuk breeding ikan cupang. Oke. Nah, selanjutnya tetap ikuti terus ya guys ya.